106 FM Merkuri, sahabat, dan sudah di pukul 1, sahabat, di hari Senin ada perbincangan rumah manajemen ya, sahabat, bersama dengan Ama Surabaya. Dan di episode kali ini episode setelah libur lebaran ya, Bu Catur. Yes. Sudah ada Bu Catur, pengurus dari Ama Surabaya, yang hadir menemani saya di perbincangan rumah manajemen di edisi kali ini, sampai di 29 April 2024 selama kurang lebih 1 jam. Anda bisa stay tune. Dan stay tune juga bisa Anda lakukan baik itu melalui aplikasi On Airs ataupun juga di websitenya Merkuri di www.merkurifm.id. Dan Anda juga bisa bergabung bertanya di perbincangan rumah manajemen ini bersama Ama Surabaya di line telepon 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger, sahabat, di 08173096. Kita membahas tema berkaitan dengan membangun tim perusahaan yang agile bersama dengan Ibu Catur, pengurus Ama Surabaya. Sudah ada 2 narasumber ya, Bu Catur, yang akan menemani kita ngobrol, karena kita ngobrol santai saja supaya diskusinya lebih enak gitu ya. Yes. Ada 2 narasumber, mungkin Bu Catur bisa memperkenalkan siapa saja yang dibawa oleh Ibu Catur ini. Ya, makasih Mbak yang setia menemani dengan Ama. Nah. Kita nggak telat kan ya, kita ucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, karena ini di penghujung gitu ya, April. Jadi kalau Mei sudah nggak valid lagi. Iya, gitu. di penghujung Syawal ya. Iya, di penghujung Syawal. Jadi kalau lebih dari itu kan nggak valid lagi. Nah, teman-teman, saya membawa 2 teman yang luar biasa ya. Hari ini karena ini termasuk dunia lama saya dipertemukan gitu. Jadi kayak merasa ada suatu passion gitu. Jadi ngobrolnya moga-moga lebih wow gitu ya. Lebih powerful, dan teman-teman merasakan banyak manfaatnya. Ternyata di dunia distribusi, dunia retail itu sudah jangan dibayangkan seperti zaman lama. Wah, jadi sales harus keliling, harus laporan dulu, harus cek log dulu. Tidak ya, sekarang sudah banyak teknologinya. Nah, nanti teman-teman bisa nanti ya menanyakan lebih banyak dari Bapak Yufi, bukan sebuah merek permen lo ya. Bapak Yufi ya, jangan diasumsikan. Kalau orang Jawa Barat pasti nyebut merek itu, kan bisa bilang F. Iya, benar. Spiritnya lebih ke sinar ultraviolet. Yufi. Iya. Menerangi gitu ya. Ternyata ada filosofinya. Iya. Nah, Bapak Yufi ini termasuk di dalam Board of Director untuk pegang jabatannya sebagai Business and Development Manager dari PT Kibar Produk Nusantara. Dan ditemani juga dengan Bapak Novianto Rahmantika gitu. Biasanya Rahmantika itu cewek apa cowok? Rahmantiko gitu ya. Nah, beliau adalah sebagai Managing Director dari PT Kibar Produk Nusantara. Nah, teman-teman, dari 2 narasumber ini kita akan lebih banyak ingin mengetahui apa sih PT Kibar Produk Nusantara. Saya memberikan bocorannya ya teman-teman, bahwa kita tadi sudah ngomongin masalah distribusi dan dunia peritailan gitu. Nah, teman-teman masih ngebayangin gitu kan, ada target, ada sales gitu. Mungkin teman-teman pendengar Radio Merkuri yang bekerja di bidang sales, di bidang marketing, itu sudah tidak awam lagi lah dengan yang katanya hal-hal tersebut. Yuk kita tanya dulu ya, silakan ya Mbak ya, kita tanya dulu kepada 2 narasumber kami ini. Gak apa-apa, hajar aja dengan pertanyaan banyak-banyak, gak apa. Beliau-beliau ini sudah veteran semua gitu. Jadi jangan takut nanti jawabannya mengecewakan, jangan takut. Saya jamin teman-teman akan terbuka mindsetnya bahwa bagaimana teknologi itu bisa mempengaruhi semuanya ya, terutama yang sedang berbisnis di bisnis distribusi dan untuk retail. Siapa dulu nih, Pak Managing Director atau Business Development Manager nih? Yang akan menjelaskan terlebih dahulu gitu ya. Oke, terima kasih kesempatannya. Jadi gini, sebetulnya ketika kita ngomong sales, distribusi dan segala macam, itu sebetulnya kalau kita sih lebih masuk kepada spiritnya dulu. Spirit agile-nya itu yang paling penting, karena itu fundamen dari kita melakukan sesuatu gitu ya. Apalagi di perusahaan, agile tuh tidak sekadar itu, dia sebetulnya framework kerja yang memudahkan kita untuk beraktivitas sehari-hari. Nah, kalau orang Jakarta bilang itu bukan ini kayak jokesnya agile, susah banget, bukan agile tuh agile gitu. Padahal sih agile tuh cerdas. padahal yang bener aja
cuan dong. Itu bentuk itu yang paling penting gitu. Yang mindset seperti itu nggak butuhkan. Emang pekerjaannya kadang-kadang untuk memulai agile tuh susah. Cuman ketika itu sudah diterapkan, itu hasilnya bakal wow. Karena apa? Karena itu framework yang memang sebetulnya mentransformasi pemikiran kita yang tadinya rigid, yang tadinya tidak fleksibel, akhirnya bisa mengadaptasi perubahan dengan cepat. Gitu sih. Monggo kalau mau dilanjutin ke Pak. Ya, Silakan Pak. sebenarnya kalau bicara PT Kibar Produk Nusantara itu adalah sebuah perusahaan yang berangkat dari sesuatu yang simple. Jadi ketika kami dulu berangkat itu kami dari beberapa disiplin ilmu, kompetensi, ada dari dunia distribusi, ada dari fast moving consumer good, ada dunia kreatif. Ya. Nah, jadi dan ada juga dari dunia teknologi. Mungkin di era-era dulu pertama kali kami membangun, kami pun nggak pernah punya bayangan akan berada pada satu level pada posisi yang sekarang ini. Simple thing waktu dulu kita bikin namanya Kibar itu esensinya adalah kita bareng-bareng. Bukan kirap ya. Ya, bukan kita tapi kibar. Kita bareng-bareng gitu ya. Kita bareng-bareng membuat sebuah produk yang bisa dikibarkan di Nusantara. Simple gitu. Kenapa kok bisa kita bareng-bareng? Ya karena kita dari berbagai disiplin ilmu. Ya. Dan kita ingin jangan sampai ada yang di atas yang lain, nggak. Kita bareng-bareng lah. Ada yang dari di kreatif, ada yang di distribusi dan fast moving, ada yang dulu bisa dikatakan seorang yang petinggi dari suatu perusahaan yang di level itu, atau yang ada yang di level manajer, atau bahkan yang jadi dari berbagai multi culture, istilah multidisiplin gitu loh, sehingga kita mau membuat sesuatu yang berangkatnya mesti fight-nya apa. Nah, waktu itu dulu belum ada istilah agile ya. Belum. Istilahnya kita baru tahu ketika kita sudah menjalani, baru iki to agile gitu. Agile itu padahal sudah dilakukan dari dulu. Agile ini. Karena kalau nggak ada semangat agile, mungkin ada yang bilang gini, aku ini yang paling oke loh, aku yang leader loh, aku suka story, aku sakit, bahasanya gitu kalau orang Jawa. Ya itu. Jadi memang kalau bicara agile ini, kalau bicara tentang kibar, kita mikirnya ada supaya tetap berkibar juga. Itu salah satu pasti. Ternyata kita bareng-bareng karena dari disiplin ilmu, mulai dari kreatif, kemudian berhubungan dengan teknologi dan tadi yang lain sebagainya gitu ya. Itu akhirnya membuat kibar bisa sampai dengan sekarang ini dan tidak menyangka juga, itu yang dikatakan oleh Pak Novanto. Nah, kalau bicara agile ini ya katanya pada ujungnya adalah cuan. Ini kalau bicara tentang karakter dari agile yang karena kan kita bicara juga generasi ya. Kita kan generasi yang berbeda. Untuk sekarang mungkin generasi yang akan memulai atau apapun lah itu. Karakter yang harus dimiliki dari seorang agile ini seperti apa? Kira-kira gambarannya kan ini perusahaan yang bisa agile gitu ya. Lalu kok perusahaannya agile ya, people-nya juga harus agile juga. Jadi develop corporate itu is same with the develop people gitu. SDM itu sendiri mungkin kan. itu yang silakan sih ya, apa sih backgroundnya, apakah Indonesia ini dalam taraf seperti apa sehingga perlu banget ya untuk penyerapan hal-hal seperti ini untuk suatu kesuksesan suatu pekerjaan, untuk perusahaan juga. Banget. Nah, monggo Pak, silahkan Pak. Ya, sebetulnya agile itu sebetulnya framework bekerja sebetulnya munculnya dari IT gitu untuk menyelesaikan suatu project, tapi sangat bagus diterapkan untuk ke seluruh perusahaan gitu ya. Nah, intinya sebetulnya bagaimana kita merespon terhadap suatu perubahan, apalagi perubahan IT ini gila-gilaan sekarang, mulai dari AI, sosmed, segala bla 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 bla. Nah, sedangkan konsumen selalu menuntut pokoknya aku mau yang cepat, bagus, murah gitu. Gitu kan. Padahal gimana caranya kita cuan gitu. Nah, justru agile ini framework ini memfasilitasi itu. Kita pengen cepat, kita pengen bagus, tapi klien harus bayar mahal, jangan yang murah gitu. Kita tekan cost-nya, tapi kita jual ke mereka karena cepat, bagus, oke lah kita bayar mahal dikit gak apa-apa nih gitu kan. Itu yang paling penting. Sehingga proses-proses di dalam itu kita revolusi. Kita adakan ini yang tadinya mungkin tanda kutip ya konvensional, yang waterfall gitu ya. Dari sini ke bidang ini terus kemudian pingpong ke sana, pingpong ke sini, pingpong ke sini. Jadi nggak agile gitu, nggak lincah. Kita rapetin,
kita buat prosedur yang gimana iterasinya bisa cepat, pivotnya bisa cepat, kemudian gimana caranya bisa deliver ke customer, constraint-nya, time-nya kita pendekin, hasilnya bagus, cepat, dan klien puas, harganya oke deh, saya bayar mahal nggak apa-apa. Nah ini artinya dalam tanda kutip dari Kibar ini ada fee management yang dikutip, atau dari sisi-sisi mana nih? Mohon maaf nih, yang dikutipnya dari sisi mana nih? Jadi Oke. misalnya kalau saya minat nih ya dengan agile Product gitu ya, development. program-program yang sebenarnya agile yang Yeah. memang sudah menjadi suatu hal yang menarik dari Kibar. Nah, yang dibidik itu how to start gitu ya. Bagaimana sih kira-kira kalau kita memulai dari hal yang paling simpel? Oke, sebelum kita ngomong tentang agile, kita selalu terapin dulu ke perusahaan kita. Kita kan ada 3 unit bisnis nih, ada IT, ada retail and distribution, and ada event organizer. Saya sama Pak Novan tuh base-nya memang event organizer tadinya. Event organizer tuh kalau nggak agile, amblas, pasti habis gitu. Kita harus kerjanya rapat, bagus, delivernya kualitinya bagus. Kalau nggak waktunya ini, nah Ya kita karena belajar. short time. Benar. IT juga begitu. Bagaimana caranya developer juga harus, kita punya software misalnya pakai Jira gitu ya. Sprint backlognya gimana supaya kita nepatin ini segala macam. Kita terapin di perusahaan kita gitu ya. Kemudian di retail juga seperti itu. Even kalau misalnya nanti mau sharing ke perusahaan lain pun monggo. Kita bisa ngomong lah. Entar fee atau gimana, kita bisa coba pendekatan-pendekatan yang tidak secara teoritis tapi juga secara praktikal bisa dilakukan. Saya nerapkan sama teman-teman ke perusahaan itu, tidak ngomong bahwa ini agile loh, enggak. Coba dulu misalnya daily stand up, progress meetingnya gimana, kemudian checklistnya seperti apa, kita ini, dan itu sangat merevolusi ini sih pekerjaan. Kuncinya ada satu yang paling ditekankan, no politik. Nah, Begitu udah kena politik itu Kalau udah sudah kena vested interest ya, itu yang interest susah. konflik itu Yes. itu biasanya sih hampir semua kantor tuh punya potensi untuk Yes. itu. Yeah. Tapi interest konflik itu tidak terbaca di dalam suatu IT. Dan itu dianggapnya sebagai suatu nggak penting gitu. Nah sementara hal itu menjadi problem gitu kalau misalnya tidak ada kesamaan hal yang sama untuk visinya. Ini menarik nih Mbak, hal-hal seperti ini. saya penasaran, ini kan ada 3 lini bisnis ya dari Kibar Produk Nusantara. Nah, kalau bicara tentang agile ini, apakah ketiganya dari lini bisnis ini ada perbedaan? Karena kita bicara tentang yang melakukan gitu ya, SDM gitu ya. Apakah ada perbedaan gitu ya dari sisi baik itu manajemen ataupun juga SDM untuk kriteria dari 3 lini bisnis ini? Ada perbedaan dalam menjalankannya atau ada hal-hal yang untuk yang ini lini bisnisnya seperti ini, untuk yang lini bisnis ini seperti ini. Seperti apa kalau bicara tentang agile di masing-masing lini bisnis? Iya, secara karakteristik memang beda. Tapi ketika kita ngomong agile, itu semua konsepnya harusnya project management. Project management yang kita, kalau di IT kita ada namanya object oriented programming. Jadi kita buat itu breakdown jadi kecil-kecil gitu ya. Kemudian kita bikin short term ininya, mana yang bisa dikerjakan lebih cepat. Kita evaluasi setiap hari sehingga memang lebih ini, sehingga akhirnya jadi karakteristiknya sama karena itu framework bisa berlaku dimanapun meskipun pekerjaan ini event gitu ya, tapi itu kita breakdown, oke, ini akan handling dengan ini, berarti scope kerjanya gini ini, sehingga kita begitu kita ngomong sprint dan backlog kita bisa timing dan kita bisa evaluasi tiap hari, begitu juga IT segala macam. Ya. Dari gambaran ini sih teman-teman mungkin bisa silakan sih kalau mau bertanya ya. Karena dengan adanya frame tadi yang sudah dibuat dan kita ada bagian-bagian sub kecil-kecil, itu akan mempermudahkan untuk indikator semuanya Yes. bisa sama ya. KPI-nya gampang. Jadi KPI-nya itu bisa gampang. Yes. Jadi untuk kalau ditarik untuk ke suatu sistem HR yang kemarin kita juga kedatangan tamu ya Mbak ya untuk per HR-an gitu ya. Kayaknya ini job yang sesungguhnya gitu kan. Jadi ditarik untuk ke situ itu lebih mudah. Pak Yufi, untuk menerapkan aplikasi ini ya, apakah perusahaan tuh harus memberikan hal-hal lain? Perusahaan menyesuaikan dengan IT Bapak atau IT Bapak juga bisa custom dengan mereka? Oke, sebelum kita masuk ke sana, kalau kita lebih menekankan spiritnya dulu, gitu ya. Tools itu menyesuaikan. Kita bisa, misalnya ketika kita ngomong desain ya,
Sekarang kita desain mungkin udah nggak pakai Photoshop, karena begitu Photoshop kita kerja silo sendiri-sendiri. Mungkin lebih cepat pakai Canva gitu ya. Tapi misalnya saya bertindak sebagai Scrum Master gitu ya, saya harus tahu nih, saya seorang generalis tapi juga tech powered spesialis. Saya masuk ke itu, saya ngerti Canva, oke, opacity-nya turun sekian, layernya sekian. Jadi teman-teman juga nyaman. Saya cuma fasilitator, tapi saya mengerti detailnya, dibantu dengan IT gitu. Atau kita menggunakan katakanlah bikin UI UX pakai Figma. Atau katakanlah mungkin retail nanti ada pakai software lain gitu ya. Kemudian HR ada HRIS yang lain, atau mungkin kalau sosmed kita pakai Hootsuite, kemudian pakai Asana, pakai project manager di Asana, atau pakai Semrush atau segala macam. Yang penting adalah di situ leadernya juga harus punya wawasan knowledge yang generalis, tapi dia bisa ngerti tools mana yang paling ampuh dan bisa mengorganize teman-teman untuk bekerja cepat begitu. Nah ini berarti kalau HRD-nya nggak mumpuni, Nah. berat nih. Karena kan setiap individu harus inline dalam pekerjaan gitu Ini kan ya. berat nih gitu kan, ya kan. Iya. Nah apalagi kan yang saya tertarik karena terfokusnya tadi di distribution and retail. Padahal ternyata pelaksananya banyak juga, ya kan. Tidak hanya di dua segi itu saja gitu loh. Apakah juga Bapak berpartner juga dengan retail itu misalnya dalam tanda kutip kayak klinik itu kan juga termasuk, apotek itu kan juga termasuk retail. Apa Bapak masuk juga di dalam dunia kesehatan hal seperti itu? Kalau kita belum ke arah sana, tapi yang jelas kita punya tim armada sendiri, kita set logistik sendiri, mindsetnya kita set mereka agile, karena ketika kita ngobrol sama orang yang nggak satu frekuensi juga agak susah ya. Jadi kita percaya dengan tim kita gitu ya. Mereka bisa self organize. Ini kerennya agile adalah begitu kita terapkan, mereka akan self organize. Jadi tidak menuruti aturan secara baku, tapi mereka punya bagaimana caranya ya begini, karena juga bisa berubah setiap hari. Artinya harus ada tantangan setiap hari ya, karena kan harus agile gitu tadi. Kalau nggak ada tantangan terus gimana mekanismenya? Mekanismenya gini. Kerjanya. Kita kan bikin plan. Agile bukan berarti nggak ada plan. Kita bikin plan, kita breakdown satu-satu. Kalau ada masalah kita perbaiki secepatnya. Kalau tidak ada masalah berarti kita bisa next apalagi perubahannya yang kita bisa antisipasi selanjutnya. Misalnya katakanlah begini, ini nggak masuk nih di wilayah ini gitu ya. Berarti apa yang harus kita lakukan gitu? Oke, kita perbaiki ini. Kalau nggak bisa berarti kita pindah ke area lain. Kita pivot. Gitu. Nah kalau agile itu dengan sangat mudah kalau teman-temannya sudah bisa mendarah daging si agile itu. Bisa dengan sangat mudah mengetahui itu dan bisa melakukan itu dengan ini udah harus pivot Pak, kalau enggak resikonya bakal kayak gini. Oke. Tools gitu. ya sebagai tools analisa. Ya teman-teman kalau sudah menggunakan agile ini ya otomatis tantangannya teman-teman harus memiliki perencanaan yang good planning. Ya, supaya apa? Ya maksimal dong. Ya, betul. Kalau tidak mempunyai good planning dan tidak memiliki suatu target tertentu, kita akan kesulitan gitu kan untuk memberikan apa-apa saja yang harus diisi di dalam suatu sistem itu tadi. Even sampai small detail. Itu kerennya di situ sih. Jadi kita breakdown sampai detail. Jadi nggak yang tapi dari situ mereka latihan. Mereka tahu karena instingnya jalan. Gitu. Itu yang kita ngerasa akhirnya employee itu punya sales proaktif jadi ke situ. Itu sih. Kalau malas mikir, nah itu susah. Seleksi alam gitu ya. Seleksi alam nih kalau malas mikir gitu. Karena kan kebanyakan kan ya mohon maaf nih ya, kebanyakan sih orang-orang kita itu lebih suka gitu loh. Oh ya inisiatif inovasi perencanaan. Begitu ke implementasinya karena tidak sesuai. Nah, padahal suatu inovasi itu adalah ada fail. Itu maybe ada fail. Namanya pasti kan. Ya, berinisiatif dan beridea. Dan itu pasti ada fail. Nah, dengan agile ini teman-teman dari pendengar Radio Mercury tidak terlalu sulit gitu karena kita akan mengetahui gagalnya di mana gitu. Betul. Apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dikurangi. Padahal dengan perencanaan itu kan wajib. Karena ada inovasi, ada perencanaan. Kalau nggak ada inovasi, perencanaannya kan tidak jalan. Nah, jadi inovasi dan perencanaan ini adalah dua sisi mata uang sih yang mungkin bisa
lebih booster lagi karena ada agile ini. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya, karena harus ada iklan yang lewat ya sahabat, karena perbincangan semakin menarik dan Anda bisa juga bertanya, berdiskusi bersama. Kita menjawabnya adalah berkaitan dengan membangun tim perusahaan yang agile bersama dengan AMA Surabaya, ada Ibu Catur, pengurus AMA Surabaya, ada juga Pak Novanto, Direktur Utama PT Kibar Produk Nusantara, dan Pak Yufi Ferdiansyah, Direktur Bisnis PT Kibar Produk Nusantara. Tetap stay tune di 96 FM Mercury, sahabat. 96 FM Mercury, sahabat, tadi terpotong apa yang dikatakan oleh Pak Yufi ya, sahabat, tapi kita berlanjut di perbincangan rumah manajemen di edisi kali ini, sahabat, di 29 April 2024. Kita membahas berkaitan dengan tema membangun tim perusahaan yang agile gitu. Itu yang kali kita bahas, dan Anda bisa bergabung bertanya bersama dengan narasumber di line telepon 5620096 atau di WhatsApp dan juga WhatsApp Messenger 08173096. Saya memanjakan pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Rizky Supriyadi di Geraha Mukti Indah. Ini orang AMA kayaknya Ibu ya. Salut deh sama beliau. Iya. Apakah perusahaan UMKM atau perorangan itu juga perlu agile? Kemudian mungkin ada tips caranya supaya bisa agile mengikuti perubahan kebutuhan dari pasar. Seperti apa ini? Monggo dijawab. Oke, saya dulu ya. Ya, Pak. monggo. Nanti bisa ditambahin Pak Novanto. Jadi yang pertama UMKM sangat, karena agile itu menitik beratkan pada kelincahan, gitu ya. Jadi sudah pasti kalau menurut saya sih sama framework agile itu pasti seperti itu. Penerapan sehari-hari paling utama adalah regular meeting daily meet sebelum kita melakukan kegiatan, itu harus. Jadi kalau saya sama teman-teman yang pertama nggak kebiasaan meetingnya 2 minggu sekali aja, 3 minggu, kalau perlu seminggu sehari sekali kita lakukan. Yang penting jangan lama-lama. Jadi 10-15 menit cukup. Tapi udah jelas mengerjakan apa hari ini, ada yang terlupakan, terlewatkan enggak, kemudian progresnya seperti apa yang kemarin, kemudian kira-kira kendalanya di mana. Itu. Nah, itu checklist seperti itu yang harus paling penting, dan itu UMKM pasti bisa lah melakukan seperti itu. Yang paling penting adalah Scrum Master sama Product Owner-nya nih. Scrum Master tuh orang yang ahli memfasilitasi dari pekerjaan mereka. Harus begini, dengan membreakdown pekerjaan, dia siap timnya seperti apa, dia koneksikan timnya, mampunya cuma sekian, kita atur ininya, loading kerjanya. Kayak gitu sih. Yang kedua kalau misalnya pertanyaannya tentang ini terkait dengan tips caranya supaya bisa agile mengikuti perubahan kebutuhan pasar. Iya. Salah satunya itu open minded juga seperti itu. Jadi kadang-kala no politics ya. Kadang-kadang orang tuh ya mengkeep informasinya sendiri. Makanya sekarang ada data science kan lagi ininya, itu knowledge managementnya si perusahaan. Even UMKM pun kalau dia terserpa dengan ilmu data science yang bagus, misalnya dia bisa prediksi seasonal salesnya bagus di mana, kemudian ininya seperti apa, harus tindakannya semuanya berdasarkan kepada data. Nah, benar-benar lebih akurat dan lebih agile akhirnya. Karena dia tahu kompetitornya masuk sini, berarti apa yang harus saya lakukan? Oke, pain point-nya di mana nih? Berarti saya rubah apanya gitu, saya tambahin apanya value-nya. Kayak gitu-gitu sih sebetulnya. Ya, biasanya sih gini ya, Mbak ya, kalau saya lihat dari teman-teman UKM itu kan sering kali tidak berdasarkan data tapi asumsi. Kayaknya BE. Iya. Ya. Biasa Pak Novanto langsung ketawa, saya ketawanya jadi paling keras nih. Nah, kecenderungan kan pakai asumsi. Dengan menggunakan asumsi, akhirnya yang disampaikan sama Pak Yufi, meeting tuh nggak perlu lama-lama. Cukup 10 menit tapi efektif. Akhirnya 10 menit curhatnya dulu, Mbak. Iya. Nah, curhatnya dulu baru kita ke poinnya. Nah, sehingga pada saat kita mau ngomongin ke poin, kita akan kesulitan karena subjektivitas sudah dimasukkan lebih dulu dengan curhat itu tadi. Pak Yufi menghadapi budaya gini seperti apa sih, Pak? Soalnya kan saya juga merasakan ya, saya juga banyak membina banyak UKM juga. Ya, apalagi yang kita kerjakan pun juga levelnya nggak sama. Ya, kadang harus betul-betul gitu mereka kita bisa arrange betul-betul gitu bahwa standar itu selalu penting loh, standar itu selalu penting gitu kan. Mereka menganggapkan lo kan sudah tak buat sih Bu, kan kayak gitu. Nah, forget it, masalah standar itu up down gitu. Nah, sementara di agile ini
Agile ini ya. Nah, ini benar-benar kalau sudah memiliki standar yang jelas, baru ini bisa dijalankan. Sementara di UKM sendiri kadang kalau standarnya nggak jelas itu opo gitu ya. Mana bisa diproseskan. Monggo Pak Yufi. Kita kadang hal-hal seperti ini kelihatannya remeh, tapi budaya kita yang suka gosip dan mencurhat-curhat tadi Pak, itu juga terpaksa akan membuat resiko efektifan ini juga piye carane ngono lho Pak. Tidak sesuai dengan perencanaan gitu. Ya, panjang sih. Panjang kali lebar lagi. Cuman memang saya membiasakan gini, sesuatu itu pasti ada dasarnya, ada teorinya, sehingga kita bisa aplikasikan. Kayak orang ngambil jurus silat aja deh, nggak mungkin jurus silat itu kalau nggak didasarkan dari pengalaman sama ilmu, gitu. Jadi ketika kita ngomong sesuatu pasti ada dasarnya, datanya seperti apa, ngomong bicara faktanya. Kita ngomong based on data aja, nggak ngomong based on feeling. Bukan katanya loh ya Pak, itu katanya tuh tapi lu aku loh Pak. Mana datanya? Katanya. Itu paling nggak minimal toolsnya mereka harus bisa Excel, itu harus ada, harus bisa tuh. Gitu. Boleh. Kemudian kita lihat chartnya gimana nih, kita olah datanya, kemudian mungkin kita analisis nih secara forecast pakai time series, pakai linear regresi, pakai yang kayak gitu ya, tools algoritmanya kita bisa ngomong panjang sih ngomong itu. Terus juga kita kita evaluasi, kan ada RCCA, root cause analysis kayak gimana gitu ya. Ini penyebabnya sebetulnya apa gitu. Mungkin jam kerja yang terlalu panjang kah? Atau ternyata memang alatnya yang sudah jadul kah? Gitu. Kemudian apa emang orangnya harus ditambah kompetensinya kah? Gitu. Sehingga kita tahu tidak ada berdasarkan based on feeling. Kita tanya, lu bisa Excel nggak? Enggak Pak, ya udah belajar dulu. Berarti kan kesalahannya di orang gitu, ketahuan. Kamu bisa menampilkan seperti ini enggak? Enggak Pak, karena saya gini. Atau kenapa ada masalah kalau iya Pak capek Pak, berarti itu masalah jam kerja atau gimana. Jadi semua itu kalau bisa emang objektif, transparan, tidak based on feeling akhirnya. Gitu. Ya kita berlatih ya untuk menganalisa itu by data dan by fakta. Monggo Pak Novanto sambil senyum-senyum, ini punya jurus nih kayaknya. Ya, sebenarnya kalau saya awali dulu dengan salam hormat untuk Pak Rizky. Harus salam hormat dulu karena beliau kan salah pendiri dan penggagas. Jadi kalau cikal bakal saya waktu mau mulai bisnis ini dengan Pak Yufi dulu, awalnya kami juga UMKM loh. Kan sudah merasakan berarti apa yang saya sampaikan tadi. Pengalamannya kayak gitu. Apakah ini bisa diimplementasikan UMKM? Ya saya jawab, ya bisa. Kami berangkat dari UMKM juga. Dan kami belajar dari sesuatu yang kecil gitu loh. Dan yang kedua bahwa kembalinya ke keterbukaan dan keleluasan hati. Dalam artian kita mau nggak gitu. Karena yang paling sulit di situ gitu loh. Kalau kita sudah enggak, aku dulu sudah bisa. Paling sulit adalah menghapus sesuatu yang stigma, atau kalau orang bilang suruh bertoleransi dengan yang namanya sukses story. Karena dulu kayak saya bilang gitu, saya dulu sukses karena ini, ini sukses, wah nggak selesai. Sampai nanti lebaran itu nggak tahu kapan. Kuda dan lebarannya. Jadi sesuatu yang tidak akan selesai. Tapi ketika kita ngomong, oh ya udah, oke, aku mau belajar, fast learner gitu, belajar gitu. Karena yang saya alami ya seperti itu, bertransformasi, berusaha dan berusaha menghilangkan ya itu tadi subjektivitas itu ya. Itu paling sulit itu. Paling sulit. Nah, ini kalau tadi kan Pak Novanto mengatakan memulai juga dari UMKM. Saya pengen menanyakan apa saja yang dilakukan atau apa saja baik itu klien atau juga produk-produk yang dihasilkan dari PT Kibar Produk Nusantara sehingga Pak Novanto sendiri juga tidak menyangka menjadi seperti sekarang ini. Mungkin itu bisa paling tidak memberikan inspirasi gitu ya. Toh masyarakat juga jangan khawatir, teman-teman yang mau baru mulai juga jangan khawatir. Dengan perkembangan digital saat ini semuanya bisa gitu ya. Seperti apa Pak Novanto mungkin bisa share gitu. Jadi kalau dibilang produk berdarah-darahnya gitu loh Pak maksudnya. Jangan senengnya aja karena kan orang kita senengnya doang gitu. Senengnya doang gitu aja. Gak tahu berdarahnya gitu. Sakitnya tuh di sini. Jadi kalau dulu menjual sesuatu yang tidak kelihatan itu kan sulit Mbak.
Karena kan kalau dulu orang kalau nggak kelihatan barang ngopo ini nggak ini, dan nggak akan bisa di apa ya istilahnya bahasanya nggak akan bisa di apa ya orang nggak mau pakai gitu bahasanya gitu. Nah yang kedua dulu mungkin bapak teman-teman atau pendengar maupun yang ada di sini merasa sulit lah gitu, harus gini, harus ngeluarin biaya. Nggak gitu. kenal maka tak sayang gitu ya Pak ya. Karena produk kami ini produk yang untouchable gitu, ya bisa disentuh, cuma bisa dilihat. Itu loh, itu misalnya kamu lihat di layar-layar itu, kalau selama ini pakai orang harus ngirim produk ke misalnya CD itu zaman colok kabel gitu, colok kabel, harus masukin disket ya, CD player segala macam. Kalau dulu kalau kita ngomong kamu hanya dengan pakai alat ini kamu nggak perlu pakai, lapo larang ini bahasanya mahal gitu. Betul. Tapi itu yang tadi saya bilang, begitu dengan sekarang perubahan segala macam, sesuatu yang mahal menjadi sesuatu yang value gitu. Sekarang orang ngejarnya kan banyak value, nyari gitu ya. Nilainya kan gitu. Apalagi ketika kita menghadapi sebuah ujian terbesar di negara ini adalah pandemi gitu. Sesuatu yang memaksa orang tidak harus bertemu gitu, memaksa orang yang tidak harus datang gitu loh. Gitu. Akhirnya sesuatu yang dulu mungkin sulit menjadi mudah gitu loh. Nah proses berpikir agile itu akan menginspirasi itu. Jadi kalau UMKM berkata sulit susah gitu, sulit itu lah gawe perusahaan-perusahaan yang canggih gitu loh. Enggak selalu. Tapi kalau dibilang kita nggak bisa, ya memang harus dicoba. Karena saya dulu dengan Pak Ivi, saya di Surabaya, Pak Ivi di Jakarta, gimana caranya kan? Tapi membiasakan untuk pertama ya itu aja, daily stand up meeting pagi-pagi, biasanya harus sudah datang ke kantor rapi. Ini enggak, masih dengan belum mati. Koordinasi tapi itu akan terbiasa dan akhirnya membangun sebuah budaya yang baru. Ini ada pertanyaan dari Bu Fani, saat rekrut karyawan baru supaya tepat sasaran menjadi tim agile, apa yang harus syarat untuk diperhatikan? Apa saja syarat yang harus diperhatikan gitu ya? Mungkin pertanyaan dari Bu Fani gitu loh. Kalau kita merekrut karyawan baru supaya tepat sasaran dan bisa menjadi tim dari agile perusahaan gitu. Seperti apa Pak Yufi atau juga Pak Novanto? Pak Yufi. Keren banget pertanyaannya. Waduh. Panjang nih. Tapi yang paling penting emang sebetulnya mindset dulu sih. Dia mau nggak untuk adapt sama perubahan. Itu yang paling penting. Karena apa? Perubahan itulah yang akan akhirnya menentukan apakah kita bisa survive atau tidak. Nah, ketika kita bisa melakukan perubahan, kita bisa menyingkirkan blocking. Kalau saya percaya sama belief everything in its must-size energy sebetulnya. Kita singkirin blockingnya, kita percepat prosesnya, kemudian kita yakin pasti akan jalan. Terlepas dia nanti nggak bisa tools ini, kalau dia mampu, yang penting berproses. Dan long life learner sama agile proses. Mau belajar. Kalau enggak sih ya agak susah. Misalnya gini, udah aku cukup sak mini ae. Wis aku gak nyampe utekku. Itu nggak bisa kayak gitu. Iya mau saya umur 50 tapi saya merasa aku masih umur 20 gitu. Saya harus belajar. Harus untuk belajar itu penting ya untuk mengikuti gitu ya. Kalau enggak saya kalah sama generasi kolonial, akan kalah sama generasi milenial. Tetap harus Jadi mindset itu yang utama ya, Pak Yufi, berkaitan dengan SDM ini yang supaya bisa menjadi tim dari perusahaan yang agile gitu ya, sahabat. Karena yang utama mau usia berapapun, kalau memang tidak haus untuk belajar, mau milenial apapun sudah pasti akan seleksi alam gitu ya. Seleksi alam. Seleksi alam. Ya Pak Yufi, juga ini ya akan ada salah satu dari layanan di PT Kibar ini terkait dengan Horeca juga ya, distribusi dan Horeca di FMCG. Nah, mungkin bisa dijelaskan, siapa tahu nanti dari pendengar kita yang tertarik, karena banyak sekali sih yang untuk di Horeca ya Mbak ya. Monggo Pak, silakan dijelaskan. Ya, nanti mungkin Pak Novanto bisa lebih tajam, tapi intinya gini, kita
beberapa dari Horeca di Surabaya yang lumayan sudah terkenal namanya itu mempercayakan kepada kita untuk supply produknya. Itu sebetulnya konsep produk itu muncul pada saat pandemi ketika nggak bisa kemana-mana. Tapi ternyata sekarang langkah kecil itu bisa terus tapi kita terus belajar gitu ya, belajar untuk bagaimana caranya melayani. Karena kan agile itu adalah intinya customer centric. Apa pain point mereka kita coba akomodasi, apakah match dengan kebijakan perusahaan misalnya yang bisa menghasilkan cuan lebih bagus, kemudian bisa manusia itu bisa lebih berkembang misalnya untuk seperti itu. Tapi intinya adalah beberapa Horeca itu kita bisa masuk ke beberapa restoran yang lumayan sudah cukup ini ya Pak Novan ya, monggo kalau ditanyakan. Jadi gini, karena tidak boleh menyebut merek ya. Iya itu dia. Kalau pasang di sini baru boleh Pak. Jadi sebenarnya itu gagasan dari komisaris kami Pak Didi dan Pak Arya Wahyudi. Kebetulan orang-orang fast moving consumer good lah. Salah satu yang menjadi kelemahan dari distribusi waktu itu kan kita berangkatnya waktu dari pandemi. Itu adalah bagaimana menyesuaikan antara ketersediaan logistik barang dengan order gitu bahasanya gitu. Yang kedua adalah efisiensi. Karena waktu itu kan gimana caranya dengan SDM yang terbatas bisnis tetap survive ya. Gitu. Akhirnya kita mengandalkan memberikan satu layanan di mana caranya kita menyediakan pemesanan untuk segala kebutuhan yang dibikin sama satu industri Horeca itu. Jadi bahasanya sebenarnya bahasa kerennya just tip ya gitu. Ya, tapi just tip yang terkoordinasi. Nah, dengan semangat agile yang tadi itu, istilahnya kita bikin sistem manajemen kita itu jadi yang kalau orang bilang manajer pembelanjaannya lah gitu. Nah, kita kena punya sistem teknologi kan. Jadi kita tahu misalnya outlet ini pembelian seminggunya ini apa aja. Ini jadi masuk data diolah kami olah. Oke, nanti kami yang menyediakan. Sebenarnya simpel sih, simpel. Tapi yang tadi saya bilang bahwa yang kita butuhkan adalah adaptif terhadap perubahan. Kenapa? Waktu itu restoran dan kafe sangat menghindari yang namanya stok yang numpuk, numpuk. Terus yang kedua, kalau bisa orangnya jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak, duitnya dari mana buat gaji gitu loh. Udah kita kumpulin aja gitu dari 1, 2, 3. Akhirnya alhamdulillah masih sampai sekarang Pak. Masih sampai sekarang. Dan sekarang berkembang menjadi salah satu channel, distribusi channel. Jadi ketika produk ingin dibantu pemasarannya ke Horeca kan daripada mereka ada berapa Horeca Pak yang sudah dimasuk? Sekarang udah kalau sudah jadi ada toko, ada grosir, ada restoran, ada kafe itu sekitar 200-an. 200 itu area Surabaya. Nah, teman-teman potensi kan. Nah, bagi pemilik bisnis, 200 Horeca, toko dan kafe restoran ya Pak ya. Lumayan nih. Iya. Itu kan sangat luar biasa. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Sandra. Tadi Bapak sudah menjelaskan terkait dengan kelebihan-kelebihan dari Agile. Apakah Agile ini ada sisi negatifnya? Bisa dijelaskan nggak sih Pak? Nah, sudah dikasih bocoran tadi nggak boleh ada konflik politik kantor. No politik. Jadi kalau saya agak tambahkan. Dampak negatif yang dikatakan positif itu adalah akhirnya menafikan yang namanya hubungan suka tidak suka. Like and dislike gitu ya. kan. Terus yang kedua, yang jadi yang nggak enak itu adalah yang paling nggak enak ketika kamu tidak mau berlari bersama kami, tidak mau kibar, akhirnya dia harus berhenti gitu loh. Itu yang istilahnya dampaknya. Ya, gitu. Berarti kibarnya harus turun gitu ya Pak. Artinya itu disampaikan sebagai dampak dari positif tadi menjadi negatifnya itu di situ. Karena ya mungkin bisa teman atau bisa saudara. Tapi kita gimana? Kamu nggak mau kibar ya? Nggak mau bareng-bareng ya? Kalau kamu mau ya ayo belajar. Bisa kok, ayo bareng. Nah, itu istilahnya. Makanya saya bilang kalau dibilang dampak negatif, segala sesuatu perubahan itu pasti ada efek negatif. Pasti. Itu. Nah, kedua adalah yang tadi yang bilang itu.
kalau sudah keenakan agile, ada sisi itu silaturahminya yang kenapa? Sudah di Jakarta aja, saya di Surabaya bisa jalan. Tapi akhirnya semua terkesan udah gampang selesai gitu. Karena kecepatan, karena fast moving, fast solution, fast itu. Makanya ditetapkan tetap harus ada meeting ya, Iya, walaupun cuma silaturahmi. 10 atau 15 menit gitu gitu kan, ya. supaya ya lebih memaxkan gitu kan. Siapa tahu ternyata ada perencanaan lain lagi yang butuh effort lebih banyak lagi. Ya. Nah, yang satu person dengan person yang lainnya tidak mampu, person ini yang mampu ya mau nggak mau gitu. Mereka harus melakukan suatu meeting gitu. Update-nya Ya. itu setiap nggak usah lama-lama gitu ya. Curhatnya yang lama itu yang dihindari gitu ya. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya, sahabat, dan tetap stay tune di perbincangan Rumah Manajemen bersama dengan AMA Surabaya, dan juga dari narasumber kita PT Kibar Produk Nusantara, ada Pak Novanto dan juga Pak Yufi Firdiansyah. Tetap stay tune di 96 FM Mercury, sahabat. 96 FM Mercury, sahabat, masih di perbincangan Rumah Manajemen bersama dengan AMA Surabaya. Ada Ibu Catur, pengurus dari AMA Surabaya. Ada dua narasumber kita, ada Pak Novanto, Direktur Utama PT Kibar Produk Nusantara, dan Pak Yufi Firdiansyah, Direktur Bisnis PT Kibar Produk Nusantara. Sahabat, kita membahas berkaitan dengan tema membangun tim perusahaan yang agile. Ya, sebelum kita ke penutup, karena tinggal 10 menitan saja perbincangan kita, Bu Catur pengen menyampaikan ada sebuah kegiatan dari AMA Surabaya yang bisa diikuti oleh sahabat-sahabat Mercury. Kegiatan apa, Bu Catur? Ya, terima kasih AMA Surabaya ya, bekerja sama juga dengan Radio Mercury akan mengadakan dialog AMA Surabaya Social Break, di mana acara eventnya ini adalah visit ruang live social break, mini talk show dan coffee break. Teman-teman bisa ikut karena kita bisa melihat bagaimana sih si kegiatan dari ruang live social break itu seperti apa ya kan. Di situ juga ada mini talk show. Venue-nya ada di Subco Spasio, Jalan Maijen Yono Suwono Kavling 3 ya, Spasio, lantai pertama ya, lantai 1. Nah, reservasi silahkan menghubungin dengan Mbak Fitri di 0811 3201 5.000. Bisa cek juga sih di IG-nya AMA, dan waktunya besok teman-teman jam 14 sampai jam 16. Silakan kita berjejaring dengan AMA Surabaya dengan teman-teman yang sudah mulai minat nih ya, gimana sih caranya untuk live. Tidak hanya TikTok aja ya gitu kan. Jadi kita juga diajarin gimana kita bisa menggunakan social break dengan ruang live-nya itu. Kita dipertunjukkan nanti ada ruangan-ruangan yang kita bisa untuk menjual online, tidak hanya dengan di tempat ala kadarnya, tapi tempatnya itu bisa bertema yang proper gitu ya, yang proper juga. Nah, saya pikir ini ada kaitannya juga dengan PT Kibar nih. Kalau hal-hal penjualan seperti itu dimixkan dengan agile ini kan ya itu mungkin luar biasa. Silakan bergabung teman-teman dan segera cek di IG-nya AMA Surabaya. Makasih. Ya, iklannya itu, sudah lewat. Itu berkaitan dengan kegiatan dari AMA yang berlangsung besok ya, untuk sahabat-sahabat Mercury yang ingin bergabung atau bisa cek di Instagram AMA Surabaya. Dan untuk reservasi ini bisa juga ada informasinya di 081132015000 ya sahabat. Ini untuk reservasi di kegiatan AMA besok di 30 April. Sahabat bisa cek di Instagram di AMA Surabaya. Kita kembali lagi ke tema. Karena waktu sudah tidak banyak, sedikit sekali. Saya pengen Pak Yufi dan juga Pak Novanto memberikan paling tidak sebelum closing statement ya sahabat, apa sih yang bisa dilakukan atau saran atau juga langkah-langkah untuk bisa meningkatkan tingkat agile di tim di perusahaan ini, seperti apa Pak Yufi? Pak Yufi? Dulu. Ya, silakan. kalau saya sebenarnya sebuah tuntutan lah, istilahnya sebuah tuntutan perubahan itu sebuah kewajiban kalau sekarang, sudah bukan pilihan. Yeah. Jadi kalau orang bilang agile ini adalah sebuah proses yang harus dijalani oleh setiap bisnis. Saya pikir cepat atau lambat, suka tidak suka, mau tidak mau harus. Karena kalau kita mau survive, ya seperti itu jalannya. Karena itu yang sebenarnya terjadi di kami gitu. Jadi menurut saya ya sekarang seperti apa ya tinggal ya kalau orang bilang ayo nih seperti apa sih ya ayo kita belajar bareng gitu. Jadi sekarang mungkin kalau dulu tadi kita diskusi Pak Catur dulu ada
konsultasi segala macam. Mungkin sekarang enggak, mereka ngomong belajar bareng. Karena sudah benar-benar nggak ada yang namanya saya lebih daripada yang Yes. nggak ada. Nah, ini Equal yang ya semuanya. Ini yang agak berat ya, karena senioritas itu di Indonesia masih sangat-sangat Iya. senioritas itu di Indonesia itu masih sangat-sangat sulit dipatahkan gitu loh. Karena kedua belah pihak mau belajar dan bisa gitu. Nanti kita kelihatan gitu yang senior itu analisanya lebih, atau yang juniornya tuh malah bisa memiliki pola pandang yang berbeda. Ya. Karena dengan Agile ini kita saling melengkapi. Yes. Nah, saya pikir sih dengan Agile ini akan menjadi suatu jembatan untuk gap generation, Yes. teman-teman ya. Jadi gap generation itu kita satukan dengan suatu tools yang sudah menjadi bagian kita untuk bagaimana kita bisa terus memberikan yang terbaik buat Benar, perusahaan. benar. Nah, orientasinya di situ ya Pak ya. Benar. Nah, Pak Yufi ini sebagai closing statement juga berkaitan dengan tema seperti apa ini. Tinggal 5 menit lagi nih ya Pak. Yang saya cepat aja. Yang pertama adalah growth mindset. Jadi kita selalu berkembang. Kemudian long life and agile learner. Gitu. Kita harus selalu belajar. Karena dunia berubah dengan cepat. Yang ketiga ini yang paling keren. Perubahan AI, sosmed segala macam, digitalisasi segala macam menuntut kita untuk menjadi seorang generalis sekaligus spesialis yang didukung oleh teknologi. Jadi kita tahu semua, tapi kita tahu detailnya menggunakan teknologi. Yes. Itu. Menarik nih. Statementnya saya tambahin satu lagi nih. Siap. Ya, untuk menghadapin yang seperti ini dengan Agile ini, nah kita siap menjadi global citizen. Siap. Nah, benar kan Pak ya? Benar, Karena kan Pak. dengan adanya kayak gini kan kita bisa aja berpartner dengan Terhubung siapa-siapa. dimanapun. Yes. Karena bisa terhubung dengan siapapun kayak gitu. Nah, itu persiapannya sudah nggak ada lagi gitu ya. Yang namanya generasi tua dan muda. Ya. Ya, jadi saling jaga kesehatan ya teman-teman biar awet muda terus. Ya, gitu. yang terpenting itu tadi ya, ada 3 poin gitu ya, mindset, kemudian learner, Growth mindset. ya, growth mindset itu yang terpenting. Kemudian juga haus untuk belajar apapun, nggak mengenal usia. Wah, saya udah usia gini, aduh nggak ada deh. Sekarang itu sudah juga zamannya gitu ya. Dan yang terpenting dengan adanya teknologi kita malah dibantu, bukan malah menjadi lawan kita gitu ya. Dibantu dengan hal seperti itu. Generalis to spesialis Ya. with Agile tools. Yes. Agree. itu yang harus digarisbawahi juga gitu ya berkaitan dengan hal tersebut. Dan ada yang disampaikan kembali Pak Novanto ataupun juga Pak Yufi, masih ada 2 menitan lagi mungkin bisa disampaikan berkaitan mungkin dengan PT Kibar Produk Nusantara atau seperti apa nih, monggo silakan. Kalau kami cuma kalau pingin berdiskusi lebih banyak, nanti mungkin bisa menghubungi dari Ama, nanti kita bisa bikin sesi sharing atau knowledge. Karena kalau kami sebenarnya terbuka untuk segala sesuatu, karena kami juga belajar kok. Nanti mungkin bisa kita melalui Radio Mercury Pak. Iya, pasti. Berdiskusi dengan Ama melalui Radio Mercury. Ya, baik. Ini ada websitenya nggak sih yang mungkin sahabat-sahabat Mercury bisa mengkepo gitu? Boleh dibilang Pak Yufi. Kibarnusantaragroup.com. Oh, kibarnusantaragroup.com. Nggak ada di sini, nggak ada. Nggak ada. Oh, nanti ada, ditambahin ya kan? Nanti ditambahin nanti ada. Silakan bisa ditanyakan. Kibar Nusantara. Kibarnusantaragroup.com. Oke. GROP. Kibarnusantaragroup.com, sahabat. Itu bisa dilihat dari sana gitu ya. Apa saja sih yang sudah dilakukan dari lini bisnis yang ada dari PT Kibar Produk Nusantara ya. Dan itu tadi akhir dari perbincangan kita di edisi Senin ini, sahabat, dengan tema membangun tim perusahaan yang agile. Terima kasih untuk Anda yang sudah stay tune di perbincangan Rumah Manajemen ini bersama dengan Ama Surabaya, dan tentunya Anda bisa menyaksikan kembali perbincangan ini di YouTube channelnya Mercury ya, di Radio Mercury 96. Jangan khawatir untuk Anda yang tertinggal, sahabat. Dan terima kasih juga untuk Bu Catur, pengurus Ama Surabaya, sudah hadir membawa narasumber-narasumber yang tentunya memberikan kita inspirasi dan ilmu-ilmu gitu ya. Terima kasih juga untuk Pak Novanto, Direktur Utama PT Kibar Produk Nusantara, dan juga Pak Yufi Firdiansyah, Direktur Bisnis PT Kibar Produk Nusantara, jauh-jauh dari Jakarta. Siap. Memberikan kita banyak insight tentunya di perbincangan kali ini. Dan terima kasih juga tentunya sahabat untuk Anda yang terus stay tune di 96 FM Mercury. Waktunya kita harus pamit undur diri, dan stay safe, stay healthy, be happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.